damai sejahtera kutinggalkan bagimu, anakku, yang sedang dalam pencarian, di saat kau merasa terjebak tanpa jalan keluar, di saat setiap pintu seolah tertutup, di saat masa depan tampak suram. Ingatlah ini, aku menyiapkan jalan di tempat yang tak pernah kau lihat. Hari ini, aku ingin membawamu dalam perjalanan iman yang mendalam, melalui kehidupan Yusuf, seorang yang memahami arti sebenarnya dari jalan tak terduga, seperti yang ditulis Charles R. Swindoll dalam bukunya, Joseph, A Man of Integrity and Forgiveness. Tuhan tidak pernah terburu-buru, tetapi Dia juga tidak pernah terlambat. Yusuf, anak kesayangan Yakub, memiliki mimpi-mimpi besar, tapi mimpi itu membawanya kepada pengkhianatan oleh saudara-saudaranya sendiri. Mereka melemparkannya ke sumur yang kering, lalu menjualnya sebagai budak. Bayangkan betapa gelapnya sumur itu. Dingin, gelap, sendirian. Tidak ada jalan keluar. Tapi seperti yang ditulis Beth Moore dalam studi di Patriarchs, terkadang Tuhan harus membawa kita ke dalam kegelapan untuk mengajarkan kita mempercayai terangnya. Di sumur yang gelap itu, aku sedang menyiapkan jalan. Dari sumur di Dothan, menuju istana di Mesir. Dari anak yang dibenci, menjadi pemimpin yang dihormati. Dari mimpi yang diejek, menjadi visi yang digenapi. Aku tidak mencegah Yusuf masuk sumur, karena aku punya rencana dari sumur itu. Yusuf dijual ke rumah Potifar, seorang pejabat tinggi Mesir. Di sana, dia diuji dengan berat. Istri Potifar menggodanya, tapi Yusuf memilih integritas. Dia berkata, "Bagaimanakah aku dapat melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Akibat pilihannya yang benar, dia justru dilemparkan ke penjara. Tapi seperti yang dikatakan Rick Warren dalam The Purpose Driven Life, Tuhan lebih tertarik pada karaktermu daripada kenyamananmu. Di penjara yang gelap, aku sedang menyiapkan jalan. Dari pelayan menjadi penafsir mimpi, dari tahanan menjadi penasihat raja, dari orang asing menjadi penguasa negeri. 13 tahun, Yusuf melalui proses yang menyakitkan. Dikhianati saudara, difitnah majikan, dilupakan teman. Tapi seperti yang ditulis John Piper dalam Desiring God, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan anak-anaknya. Setiap tahap penderitaan Yusuf adalah persiapan untuk takhta. Pengkhianatan mengajarkannya pengampunan, perbudakan mengajarkannya kerendahan hati, penjara mengajarkannya ketergantungan padaku. Proses itu tidak menyenangkan, tapi perlu. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, demikianlah karakter Yusuf dibentuk dalam penderitaan. Kisah nyata, Joni Eareckson Tada, dan jalan dari kelumpuhan seperti Yusuf. Ada banyak anakku di zaman modern yang mengalami jalan tak terduga. Salah satunya adalah Joni Eareckson Tada. Seperti yang diceritakan dalam bukunya Joni, pada usia 17 tahun, Joni mengalami kecelakaan menyelam yang membuatnya lumpuh dari leher ke bawah. Dunianya yang penuh dengan olahraga dan aktivitas tiba-tiba berubah menjadi ranjang, rumah sakit, dan kursi roda. Tapi di tempat yang paling gelap itu, aku menyiapkan jalan. Dari kursi rodanya, Joni belajar melukis dengan mulut, menulis buku-buku inspiratif, dan mendirikan pelayanan Joni and Friends yang melayani penyandang disabilitas di seluruh dunia. Seperti Yusuf yang bisa berkata kepada saudara-saudaranya, "Kamu mereka rekakan yang jahat terhadapku, tetapi Allah mereka rekakannya untuk kebaikan." Demikian pula Joni bersaksi, "Kursi rodaku adalah kursi terbaik yang pernah kumiliki, karena di sanalah aku bertemu dengan Yesus." Dari kelumpuhan menuju pelayanan global itulah jalan yang kusediakan. Ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, dia memiliki kuasa untuk membalas dendam, tapi dia memilih mengampuni. Pengampunan bukan berarti melupakan, tapi berarti melepaskan hak untuk membalas. Seperti yang ditulis Louis B. Smides dalam Forgive and Forgive. Mengampuni adalah melepaskan seorang tahanan, dan menemukan bahwa tahanan itu adalah dirimu sendiri. Jalan pengampunan yang Yusuf tempuh, mengakui kedaulatanku dalam penderitaannya, memilih berkat daripada kutuk, memandang masa depan daripada masa lalu, mempercayai rencanaku yang lebih besar. Yusuf tidak hanya dipulihkan secara pribadi, tapi juga menjadi alat pemulihan
bagi keluarganya dan bangsa-bangsa. Selama 7 tahun kelaparan, Yusuf menjadi penyelamat bagi keluarganya yang pernah mengkhianatinya, bagi bangsa Mesir yang pernah memenjarakannya, bagi bangsa-bangsa lain yang datang membeli gandum. Seperti yang ditulis Philip Yancey dalam What's So Amazing About Grace. Kasih karunia berarti tidak ada yang berada di luar jangkauan. Pemulihan yang Yusuf alami, hubungan dengan ayahnya dipulihkan, hubungan dengan saudara-saudaranya dipulihkan, martabat dan kehormatannya dipulihkan, mimpi-mimpinya digenapi secara berlimpah. Mengenali jalan Tuhan dalam hidupmu. Dari kehidupan Yusuf dan Joni, kita belajar prinsip-prinsip mengenali jalanku. Tetap setia dalam kekecilan. Yusuf setia sebagai budak, Joni setia dalam kursi roda. Pertahankan integritas dalam pencobaan. Yusuf menolak dosa, Joni menolak kepahitan. Percaya dalam penantian. 13 tahun proses Yusuf, puluhan tahun pelayanan Joni. Latih karakter sebelum jabatan. Dari penjara menuju istana, dari kursi roda menuju pelayanan global. Pilih pengampunan daripada dendam. Dari korban menjadi pahlawan, pengampunan membebaskan. Anakku yang kukasihi, seperti Yusuf dan Joni yang akhirnya memahami setiap langkah perjalanannya. Demikian pula kamu akan memahami jalanku bagimu. Aku menyiapkan jalan di tempat yang tak pernah kau lihat. Mungkin sekarang kau sedang dalam sumur pengkhianatan, rumah Potifar, pencobaan, penjara, penantian, kursi roda, keterbatasan. Tapi percayalah, aku sedang bekerja, seperti yang dialami Yusuf dan Joni Eareckson Tada. Aku bisa mengubah air mata menjadi tarian, kegagalan menjadi kesuksesan, luka menjadi kesaksian, penderitaan menjadi kemuliaan. Pegang tanganku, melangkahlah dengan iman, karena di ujung perjalanan kau akan berseru seperti Yusuf. Kamu mereka rekakan yang jahat terhadapku, tetapi Allah mereka rekakannya untuk kebaikan. Aku menyertaimu senantiasa, Bapamu yang setia. Amin.